Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tunda kiamat, yuk. Nunda kiamat. Ya, memangnya kiamat bisa ditunda? Ya bisa lah. Mari masalah yang semacam ini, masalah yang terkait dengan qiyamus sa'ah, terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Kita benar-benar pahami, kita benar-benar mengerti. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada yang mengatakan, yang mengucapkan Allah, Allah. Selama masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, yang tentu saja didasari oleh keimanan, yang tentu saja didasari oleh keyakinan, bukan sebatas melafalkan, bukan sebatas mengucapkan. Nah, kalau begitu, maka selama masih dihuni oleh manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang berkomitmen untuk menjalani hidup didasarkan pada iman dan Islam, maka selama itu pula kiamat tidak akan terjadi. Kalau gitu bisa nunda kita ya, bisa ya. Gimana menundanya? Tetaplah berkomitmen untuk menjadi muslim mukmin yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Apa yang Allah jelaskan di ayat ini, akhir An-Nazi'at. Mereka nanya kepadamu, wahai Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Fima anta min dzikraha. Kamu tidak ada perlunya untuk mengatakan, menjelaskan tentang waktu kiamat itu. Ila rabbika muntaha. Urusan finalnya, urusan akhirnya adalah urusan Allah. Kamu hanya mengingatkan. Innama anta munziru may yakhsha. Kamu, hai Muhammad, hanya mengingatkan orang-orang yang memang takut akan kedatangan hari kiamat itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kita bisa petik di ayat ini kan bahwa soal waktu kiamat kapan terjadi itu adalah mutlak di tangan Allah, mutlak urusan Allah. Tapi dalam waktu yang sama pastikan dan yakini bahwa Allah dengan af'alnya, dengan apa yang Allah berlakukan atas hamba-hambanya, tidak terlepas dari yang namanya sunnatullah, hukum sebab akibat. Dengan kata lain, Allah dengan apa-apa yang Allah berlakukan atas hamba-hambanya sama sekali tidak ada yang didasarkan pada kezaliman, tindak penganiayaan, sama sekali tidak. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Allah tidak pernah menzalimi hamba
hambanya, walakin kanu anfusahum limun, tapi hamba-hambanya Allah justru, tapi manusianya Allah justru yang menzalimi Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat ketentuan syar'inya, lihat sunnatullahnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apa kata Rasulullah? Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja as-sa'ah. Nanti as-sa'ah dalam arti waktu, dan kemudian dimaksudkan dengan waktu di sini adalah waktu atau saat kerusakan, dan nanti ada pula as-sa'ah, waktu, saat dalam arti kiamat. Kiamat itu sendiri sebenarnya nanti adalah kerusakan total, kerusakan seluruh alam semesta, kiamat. Nanti ada kerusakan lokal, kerusakan yang memang parsial. Nah, Rasulullah mengatakan kalau sudah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, katakan saja bidang tertentu, ada yang memang ahlinya, ada yang bukan ahlinya, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, pastilah akan terjadi yang namanya kerusakan. Disuruh nukang bukan tukang, akan jadi apa? Ya pastilah tidak beres. Lihat, kenapa tidak beres? Karena bukan ahlinya. Ada sebab akibat kan? Maka urusan apapun, entah itu terkait dengan urusan-urusan moral keagamaan ataupun urusan-urusan yang non moral keagamaan, begitu dipegang, begitu diurusi oleh yang bukan ahlinya, yang akan terjadi adalah kerusakan. Satu ya, betapa nampak ada korelasi antara perilaku manusia dengan apa yang kemudian Allah berlakukan atas manusia. Di dalam Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun, saya maksudkan surah 23 ayat 71. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ribun. Apa kata Allah? Seandainya kebenaran itu harus manut, harus mengikuti ego manusia, dikalahkan oleh ego manusia, oleh maunya manusia, oleh nafsu manusia, apa yang akan terjadi? Rusaklah langit dan rusaklah bumi, dan rusaklah apa-apa yang ada pada keduanya. Tadi kerusakan total, itulah kiamat. Mengkaitkan dengan ayat ini, kalau begitu, kapan terjadi kerusakan total? Akan terjadi kerusakan total begitu kebenaran, begitu al-haq harus mengikuti ego manusia, harus mengikuti hawa nafsu manusia. Sudah datang kata Allah peringatan kami,
sudah datang Al-Quran yang kemudian dibayan oleh As-Sunnah, fahum an dzikrihim mu'ridun, namun manusia justru berpaling, tidak mau mengikuti apa yang Allah peringatkan. Begitu apa yang Allah ingatkan, begitu apa yang Allah informasikan dalam firman-Nya yang kita baru bacakan tadi, maka kiamat pasti akan terjadi. Bisa kalau begitu kita menunda kiamat? Kita menunda kiamat dengan tetap dan terus mau berkomitmen terhadap al-haq, terhadap al-Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kita lengkapi lagi, mari, di dalam Al-Isra surah 16 ayat 15, Allah berfirman sebagaimana yang saya bacakan tadi. Wa idza aradna, dan kalau kami menghendaki memporak-porandakan, menghancur binasakan satu wilayah, amarna mutrafiha. Ada dua cara membaca di ayat ini. Ada yang membaca amarna tanpa tasydid, ada yang membaca amarna pakai tasydid. Kalau dibaca amarna, dan ini yang memang menjadi bacaan umumnya kita, maknanya adalah kami perintahkan. Amarna, kalau kami menghendaki membinasakan, menghancurkan satu wilayah, maka kami perintahkan. Amarna mutrafiha, orang-orang yang punya kecenderungan bermegah-megahan, bermewah-mewahan, agar berbuat taat, jangan berbuat maksiat, tapi tidak mengindahkan perintah kami. Fafasaqu fiha, justru berbuat fasik. Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka pasti akan kami berlakukan ketentuan kami, qaul kami. Apa ketentuan Allah? Membinasakan orang-orang yang memang tidak taat. Fadammarnaha tadbira, sehingga kata Allah, kami binasakan sebinasak-binasaknya. Walayalbillah. Nah, itu kalau dibaca amarna, kami perintahkan. Orang-orang yang cenderung hidupnya bermewah-mewah, janganlah, sederhanalah, berbuat taatlah, jangan berbuat fasik, tidak dituruti perintah Allah, dirusak oleh Allah wilayah di mana kita berada. Begitu manusia sejagat yang justru tidak mau taat, tidak mau patuh, maka dirusaklah jagat ini. Itu sunnatullah. Nah, kalau dibaca amarna, maka kami jadikanlah amir-amir, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang justru cenderung bermewah-mewahan, cenderung mengumpul kekayaan lewat posisi yang dimiliki, lewat jabatan yang dimiliki. Lantas kemudian mereka berbuat fasik, tidak menjalankan amanah, maka pada saat itu pasti akan kami berlakukan fahaqqa 'alaihal qawlu, pasti akan kami berlakukan ketentuan kami, ketetapan kami, bahwa waktunya memang Allah akan membinasakan.
bahwa waktunya memang Allah. Begitu manusia tidak mau berbuat taat, menghancur binasakan wilayah di mana mereka berada. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, bagian yang terakhir, solusi jitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa terhindar dari petaka, dari bencana, termasuk bagaimana kerusakan total itu jangan terjadi di era kita, jangan terjadi di zaman di mana kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup. Belum lama kan ada yang sesumber kayaknya memastikan Ramadan tahun ini terjadi kiamat dengan tanda-tanda sekian banyak, kata mereka. Tapi masih sekian banyak orang yang berkomitmen dengan iman dan Islamnya, sehingga yang diduga itu pun akhirnya meleset. Kiamat memang pasti terjadi pada waktu yang memang Allah lah yang tahu, dan terjadi kiamat karena memang sudah saatnya Allah mesti memberlakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Tidak ada yang beres, tidak ada yang benar, maka dihancurkanlah oleh Allah. Datang Dajjal, mungkin keburu sudah dilenyapkan oleh Dajjal. Hati-hati fitnah Dajjal, hati-hati fitnah Dajjal. Membawa kenikmatan yang berlimpah ruah, sementara manusia dalam keadaan krisis yang luar biasa, krisis multidimensi. Dajjal datang membawa kenikmatan. Butuh apa? Perlu apa? Kurang apa? Jangan khawatir, perbendaharaan kami masih tersedia. Asal saja dengan syarat janganlah sedikit-sedikit Islam, tinggalkanlah Islam. Lah, orang-orang yang justru du'afaul iman, lemah iman, apalagi tidak beriman, ya pastilah manut dengan apa yang dimaui Dajjal. Yang bertahan dengan imannya, yang bertahan dengan keyakinannya, digilas oleh Dajjal. Akhirnya kalau begitu kiamat itu terjadi juga ya pada akhirnya. Kembali tadi ya, solusi jitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari krisis dalam multidimensionalnya. Satakunu min ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Qal alaikum an tu'addul wajiba wa tas'alunallaha alladzi lakum. Masya Allah, luar biasa. Nanti kata Rasulullah akan terjadi perkara-perkara yang kamu tidak pernah menghendaki. Satakunu min ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Asarah mungkin tidak terlalu tepat, tapi saya cenderung dengan pengertian ini. Itulah yang kemudian disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nanti kata Rasulullah akan terjadi KKN, akan terjadi perkara-perkara yang kamu tidak pernah inginkan. Sahabat nanya, kalau itu terjadi, apa yang kami mesti lakukan wahai Rasulullah? Apa yang mesti kami lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, alaikum antu adul wajibah. Laksanakan apa yang merupakan kewajiban kalian, pasti akan beres. Adapun persoalan hak kalian, mintalah kepada Allah, pasti Allah beri. Singkat, tapi sebenarnya sangat telak hadis ini untuk keluar dari kecarut marutan, kekacau balauan, fitnah
yang bermacam-macam. Cukup kita laksanakan apa yang merupakan kewajiban. Lah, memang mesti memahami apa yang merupakan kewajiban kita. Jadi luas juga akhirnya kan. Banyak orang tidak sholat, ya kita jangan pernah meninggalkan sholat. Banyak orang yang tidak mau ngaji, ya kita jangan pernah tidak mau ngaji. Banyak orang yang sudah takut-takut beramar ma'ruf nahi munkar, ya kita tetap komit, tetap konsisten beramar ma'ruf nahi munkar. Kan semuanya itu kan kewajiban. Kita mau tepati enggak yang seperti ini? Jangan justru kita malah orang pada meneng, pada diam, tidak mau mengatakan ya hak itu hak, yang batil itu batil. Ya karuan kan. Bukan kita memperbaiki keadaan, tapi malah memperparah keadaan. Ya nanti ya memang dengan berbagai kilah, dengan berbagai alasan. Ndak aman lah ya orang-orang pada. Nanti kalau kita tidak ikut, kita tidak kebagian lah. Lihat, cukup banyak di antara kita yang justru ragu-ragu dengan hak mereka. Nanti kita nggak kebagian lah, nanti kita dapat apa lah. Orang-orang pada kebagian daripada kita nggak kebagian, orang-orang pada kebagian daripada kita tidak kebagian. Ya ikut aja deh. Lihat, terkait dengan hak. Sementara Rasulullah menegaskan, adapun hakmu pinta ke Allah, pasti Allah berikan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita bukan bagian dari problem, tapi bagaimana menjadi solusi untuk mengatasi problem umat yang ada. Sehingga dengan demikian kiamat justru kita tidak berharap kecarut marutan yang lebih parah, yang bisa berakibat kerusakan, dimulai dari kerusakan lokal, dan begitu terus terjadi yang namanya penyimpangan, pada gilirannya akan terjadi pasti kerusakan total. Itu akhirnya memang kita bisa hindari, itu akhirnya bisa kita, maaf kalau ini hanya istilah saya, kita tunda. Karena selama masih ada orang-orang yang berkomitmen untuk menjadi muslim mukmin, selama itu kiamat tidak akan terjadi. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian apa yang kita bisa kaji bersama di subuh Ahad hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.